Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Anwar. Saya akan menjelaskan mengenai chapter 10 yaitu Market Power, Monopoly, and Monopsony. Di mana itu pada layar terdapat kurva 1 yaitu pendapatan rata-rata dan marginal pendapatan rata-rata. Dan marginal ditunjukkan untuk kurva permintaan P sama dengan 6 dikurang Q. Pada gambar ini kurva pasar D adalah kurva pendapatan rata-rata perusahaan monopoli. Kurva ini menunjukkan harga per unit yang diterima oleh perusahaan monopoli sebagai fungsi dari tingkat outputnya. Kurva pendapatan marginal MR dan kurva biaya marginal rata-rata dan marginal AC dan MC juga diperlihatkan. Pendapatan marginal dan biaya marginal adalah sama pada kuantitas Q. Kemudian dari kurva permintaan kita menemukan harga P yang sesuai dengan kuantitas Q ini. Kemudian pada gambar selanjutnya yaitu ada keuntungan maksimal. Ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal Q adalah tingkat output di mana MR sama dengan C. MR sama dengan MC. Jika perusahaan memproduksi output yang lebih kecil, katakanlah Q1 akan mengorbankan beberapa keuntungan karena pendapatan tambahan yang dapat diperoleh dari memproduksi dan menjual unit-unit antara Q1 dan Q melebihi biaya produksinya. Demikian pula meningkatkan output dari Q ke Q2 akan mengurangi laba karena biaya tambahan akan melebihi pendapatan tambahan. Selanjutnya pada gambar ketiga yaitu contoh perhitungan profitabilitas, di mana bagian A ini menunjukkan pendapatan total R, biaya total MC, dan laba itu selisih di antara keduanya. Kemudian pada kurva B menunjukkan pendapatan rata-rata dan marginal serta biaya rata-rata dan marginal. Pendapatan marginal adalah kemiringan kurva. Pendapatan marginal adalah kemiringan kurva pendapatan total dan biaya marginal adalah kemiringan kurva biaya total. Output yang memaksimalkan keuntungan adalah Q sama dengan 10. Q sama dengan 10, titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Pada tingkat output ini kemiringan kurva laba adalah 0 dan kemiringan kurva pendapatan total dan biaya adalah sama. Laba per unit adalah 15. Selisih antara pendapatan rata-rata dan biaya rata-rata. Karena 10 unit yang diproduksi, maka laba total adalah $150. Kemudian pada gambar berikutnya itu gambar pergeseran permintaan. Di sini pada kurva A yaitu kurva permintaan D1 bergeser ke kurva permintaan D2. Tetapi kurva pendapatan marginal yang baru yaitu MR2 memotong biaya marginal pada titik yang sama dengan kurva pendapatan marginal yang lama yaitu MR1. Oleh karena itu, output yang memaksimalkan keuntungan tetap sama meskipun harga turun dari P1 ke P2, dan pada kurva B itu kurva pendapatan marginal yang baru MR2 memotong biaya marginal pada tingkat output yang lebih tinggi, yaitu Q2. Tetapi karena permintaan sekarang lebih elastis, maka harga tetap sama. Kemudian pada gambar berikutnya itu ada efek pajak cukai terhadap monopoli. Dengan pajak T per unit, biaya marginal efektif perusahaan meningkat sebesar T menjadi MC tambah T. Pada contoh ini kenaikan harga P lebih besar dari pajak T. Kemudian gambar selanjutnya yaitu produksi dengan dua pabrik. Sebuah perusahaan dengan dua pabrik memaksimalkan keuntungan dengan memilih tingkat output Q1 dan Q2.
sehingga pendapatan marginal MR-nya yang bergantung pada output total sama dengan biaya marginal untuk setiap pabrik MC1 dan MC2. Selanjutnya itu ada gambar kurva permintaan sikat gigi. Bagian A menunjukkan permintaan pasar untuk sikat gigi, sedangkan bagian B itu menunjukkan permintaan sikat gigi seperti yang dilihat oleh perusahaan A. Pada harga pasar $1,50, elastisitas permintaan pasar adalah min 1,5. Akan tetapi perusahaan A melihat kurva permintaan DA yang jauh lebih elastis karena adanya persaingan dengan perusahaan lain. Pada harga $1,50, elastisitas permintaan perusahaan A adalah min min 6. Namun perusahaan A memiliki kekuatan monopoli di mana harga yang memaksimalkan laba adalah $1,50 yang melebihi biaya marginalnya. Kemudian pada gambar ini terdapat kurva elastisitas permintaan dan harga markup, di mana markup P dikurang MC lebih besar P adalah sama dengan kebalikan dari elastisitas permintaan yang dihadapi perusahaan. Di sini gambar A, jika permintaan perusahaan bersifat elastis, maka markup akan kecil dan perusahaan memiliki kekuatan monopoli yang kecil. Sebaliknya adalah jika permintaan relatif tidak elastis, maka akan seperti kurva B. Selanjutnya itu ada gambar kerugian bobot mati dari perusahaan monopoli, di mana gambar persegi panjang dan segitiga ini yang diarsir menunjukkan perubahan surplus konsumen dan produsen ketika berpindah dari harga dan kuantitas yang kompetitif. PC ke QC ke harga dan kuantitas monopoli PM dan QM. Karena harga yang lebih tinggi, konsumen kehilangan A tambah B dan produsen mendapatkan A dikurang C. Kerugian bobot mati adalah B ditambah C. Selanjutnya itu ada gambar regulasi harga jika dibiarkan perusahaan monopoli memproduksi QM dan mengenakan biaya PM. Ketika pemerintah memberlakukan batas atas harga P1, maka pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal perusahaan akan konstan dan sama dengan P1 atau tingkat output hingga Q1. Untuk tingkat output yang lebih besar, kurva pendapatan rata-rata dan marginal yang asli berlaku. Oleh karena itu, kurva pendapatan marginal yang baru adalah garis ungu tua yang memotong kurva biaya marginal pada Q1. Ketika harga diturunkan menjadi PC, maka titik di mana biaya marginal memotong pendapatan rata-rata, output meningkat hingga mencapai QC maksimum. Ini adalah output yang akan dihasilkan oleh industri yang kompetitif, menurunkan harga lebih jauh ke PK3, mengurangi output ke Q3, dan menyebabkan kekurangan Q3 aksen kurang Q3. Kemudian gambar selanjutnya yaitu kurva mengatur harga monopoli alamiah, di mana sebuah perusahaan adalah monopoli alamiah karena perusahaan tersebut memiliki skala ekonomi penurunan biaya rata-rata dan biaya marginal di seluruh rentang outputnya. Jika harga diatur menjadi VC, perusahaan akan merugi dan gulung tikar, sehingga menetapkan harga pada PR akan menghasilkan output terbesar yang konsisten dengan perusahaan yang masih bertahan dalam bisnis, serta kelebihan laba adalah nol. Kemudian gambar selanjutnya itu pembeli kompetitif. Dibandingkan dengan penjual kompetitif dalam kurva A ini, pembeli kompetitif mengambil harga pasar atau price sebagai harga yang diberikan. Oleh karena itu, pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata adalah konstan dan sama. Kuantitas yang dibeli ditemukan dengan menyamakan harga
dengan nilai marginal atau permintaan. Sedangkan pada kurva B itu penjual yang kompetitif juga menganggap harga sebagai harga yang diberikan, pendapatan marginal dan pendapatan rata-rata adalah konstan dan sama, serta kuantitas yang terjual ditemukan dengan menyamakan harga dengan biaya marginalnya. Kemudian itu gambar selanjutnya, di mana terdapat kurva pembeli monopsonis. Kurva penawaran pasar adalah kurva pengeluaran rata-rata monopsonis AE. Karena pengeluaran rata-rata meningkat, maka pengeluaran marginal berada di atasnya. Pembeli monopsonis membeli kuantitas QM, di mana pengeluaran marginal dan nilai marginal permintaan berpotongan. Harga yang dibayarkan per unit PM itu kemudian ditemukan dari kurva pengeluaran rata-rata penawaran. Dalam pasar yang kompetitif, harga dan kuantitas PC, PC dan PC keduanya lebih tinggi. Keduanya ditemukan pada titik di mana pengeluaran rata-rata penawaran dan nilai marginal permintaan berpotongan. Selanjutnya itu ada kurva monopoli dan monopsoni. Diagram-diagram ini menunjukkan analogi yang erat antara monopoli dan monopsoni. Pada kurva gambar A itu perusahaan monopoli berproduksi. Ketika pendapatan marginal memotong biaya marginal, pendapatan rata-rata melebihi pendapatan marginal sehingga harga melebihi biaya marginalnya. Kemudian pada gambar B itu perusahaan monopsonis membeli sampai pada titik di mana pengeluaran marginal memotong nilai marginal. Pengeluaran marginal melebihi pengeluaran rata-rata sehingga nilai marginal melebihi harga. Kemudian kurva terakhir itu mengenai kekuatan selanjutnya kekuatan monopsoni, di mana penawaran elastis versus inelastis. Kekuatan monopsoni bergantung pada elastisitas penawaran. Ketika penawaran bersifat elastis, seperti pada gambar A ini, pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata tidak jauh berbeda, sehingga harga mendekati harga yang seharusnya terjadi pada pasar yang kompetitif. Hal yang sebaliknya itu terjadi pada kurva pada gambar B. Kemudian yang terakhir kurva kerugian bobot mati dari monopsoni, di mana ini pada tabel ada persegi panjang dan segitiga yang diarsir menunjukkan perubahan surplus pembeli dan penjual ketika berpindah dari harga dan kuantitas yang kompetitif dari PC ke QC ke harga kuantitas monopsoni PM dan QM. Karena harga dan kuantitasnya lebih rendah, maka terjadi peningkatan surplus pembeli konsumen yang ditunjukkan oleh A dikurang B, surplus produsen turun sebesar A ditambah C, sehingga terjadi deadweight loss yang ditunjukkan oleh segitiga B dan C. Baik, itulah penjelasan dari materi chapter 10 ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.